Salam warga kerajaan, puji Tuhan kita ketemu lagi ya di KGP hari ini. Masih suasana liburan, mungkin masih ada yang males bangun ya. Ayo bangun-bangun, mari kita semangat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah untuk itu mari kita berdoa dulu ya. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari baru ini. Kami percaya anugerah-Mu selalu ada bagi kami sepanjang hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kami mau dikuatkan, kami mau diselamatkan oleh firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita di bulan Maret masih The Valley of Refining dan minggu keempat ini adalah pemurnian iman. Nah, saya sebenarnya sudah mempersiapkan materi lain ya untuk sharing hari ini, tapi Tuhan ingatkan saya untuk menyampaikan ayat yang berbeda dari ayat yang saya siapkan. Ya, selama beberapa hari ini kita belajar tentang proses pemurnian yang cenderung mendatangkan penderitaan. Nah, hari ini kita belajar tentang sumber iman itu ya. Mari kita baca Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangi. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul tidak dari perasaan, tidak dari pengalaman hidup semata atau dari kecerdasan atau kepintaran kita. Iman juga tidak lahir dari budaya atau tradisi-tradisi kita. Tapi Alkitab menyatakan bahwa iman itu lahir dari iman, dari firman. Iman itu lahir dari firman dan oleh sebab itu hanya firmanlah yang dapat memurnikan iman tersebut. Mengapa iman perlu dimurnikan? Iman yang murni artinya iman yang sesuai dengan firman Tuhan saja karena dari situlah sumbernya. Ya karena dari situlah firman iman itu lahir gitu ya. Tapi jujur dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita itu tidak otomatis memiliki iman yang murni. Iman perlu dimurnikan karena iman kita tuh sudah bercampur dengan hal-hal lainnya yang membentuk kehidupan kita saat ini. Nah, hal apa saja yang membentuk kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, itu genetika orang tua. Setiap kita bertumbuh dengan membawa genetika orang tua. Genetika itu berperan sebagai blueprint atau cetak biru dari sistem saraf kita. Sekitar 20-60% temperamen seseorang ditentukan oleh faktor keturunan. Saya membaca di internet bagaimana genetika orang tua itu mempengaruhi temperamen kita. Misalnya melalui zat kimia di otak. Orang tua mewariskan gen yang mengatur produksi zat kimia di otak seperti dopamin yang mempengaruhi motivasi dan kesenangan dan serotonin ya yang mempengaruhi suasana hati. Jika gen Anda cenderung memproduksi sedikit serotonin, Anda mungkin lebih reaktif terhadap stres, lebih mudah stres. Misalnya lagi amigdala yang sensitif, amigdala ini bagian dari otak yang mengatur emosi. Jika orang tua kita mewariskan amigdala yang sangat aktif, maka anak akan cenderung pemalu atau lebih waspada dengan lingkungan yang baru. Namun gen ini hanyalah potensi Bapak Ibu Saudara ya. Dia bisa aktif atau tetap tenang itu tergantung dari faktor pemicu lainnya. Nah, iman kita bisa bercampur menganggap bahwa ya saya memang diciptakan seperti ini ya, menjadi pemalu atau pemarah, emosional, mudah stres. Karena dari sononya saya tuh begitu gitu loh. Nah, firman Tuhan tuh sanggup memurnikan kita sekalipun kita berasal dari genetika orang tua kita yang nampaknya bermasalah. Hal kedua yang dapat membentuk kita adalah pengalaman masa lalu, baik yang impresif, ya pengalaman yang positif yang menggugah kita, ataupun juga pengalaman traumatis yang menimbulkan luka batin. Keduanya dapat membuat iman kita juga tidak murni karena kita selalu diikat oleh masa lalu kita, susah move on. Karena referensinya adalah pengalaman masa lalu. Orang yang trauma selalu takut untuk melangkah karena kejadian-kejadian masa lalu yang traumatis dalam hidupnya. Ya, orang yang punya pengalaman yang begitu menggugah hati di masa lalu juga susah move on karena selalu membanding-bandingkan ya kejadian hari ini dengan kejadian masa lalu dan cenderung akan kecewa karena
kejadian masa lalu kayaknya lebih indah ya, lebih manis daripada saat ini. Nah, tapi percayalah bahwa firman Tuhan itu sanggup memulihkan kita dari masa lalu sehingga kita bisa memiliki iman yang murni. Yang ketiga, pola model. Orang-orang di sekitar kita, orang tua dengan pola asuhnya, budaya, nilai-nilai yang kita anut, itu bisa membentuk keyakinan kita dan juga motivasi kita. Iman kita bisa menjadi tidak murni karena bercampur dengan motivasi atau keyakinan yang salah, yang kita dapatkan dari model yang salah. Ya ada teman saya seorang pendeta perempuan, dia dibesarkan dengan sebuah nilai, kamu tuh perempuan tapi kamu tidak boleh kalah dengan laki-laki. Kamu adalah pemimpin. Dan dia bertumbuh dengan seorang perempuan yang dominan, tidak mau mengalah, sampai dia menikah juga dengan seorang pendeta, tapi dia seringkali lawan suaminya. Ya sampai dia pernah kesaksian, dia tarik rambut suaminya, injak kepala suaminya, hanya karena suaminya mengatakan sesuatu yang menyinggung hatinya. Nah, dia melakukan itu karena juga dia melihat mamanya, yang juga adalah seorang pendeta, tapi suka memukul, menendang papanya gitu ya, mengeluarkan kata-kata kotor gitu. Jadi dianggap itu sesuatu yang biasa saja, karena dari kecil dia dibesarkan dalam lingkungan seperti itu. Nah, dia punya iman bahwa persoalan rumah tangganya bisa diselesaikan dengan kekerasan, dengan mendominasi pasangan. Tapi puji Tuhan mereka sudah dipulihkan dan kami bersama-sama melayani di kegerakan pria dan wanita. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, pendidikan baik formal maupun informal itu juga dapat membuat iman kita menjadi tidak murni karena bercampur dengan filsafat-filsafat dunia, ilmu pengetahuan yang lebih mengutamakan logika atau bukti-bukti empiris ya yang dapat diukur oleh panca indera kita. Ada buktinya dulu, baru teori itu bisa diterima gitu ya. Nah, padahal berjalan dengan iman, Tuhan itu bekerja melampaui logika kita. Ya, bukti dari iman itu bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat gitu ya. Belum dilihat tapi sudah ada buktinya. Itu kan eh, sepertinya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Seperti kami juga ya Bapak Ibu dari dulu sejak Pak Anus jadi pendeta pemasukan itu jauh lebih kecil dari pengeluaran. Bukan boros tapi memang gajinya kecil jauh di bawah UMR. Tapi anak-anak kami bisa sekolah di sekolah swasta. Sekarang bisa kuliah, bisa cicil mobil. Semua nggak masuk logika ahli ekonomi manapun. Ya, bukan hanya cinta yang kadang-kadang tak ada logika, kata Agnes Mo ya. Tapi iman itu juga jauh melampaui logika manusia karena dia lahir dari firman Allah, dari kekuatan Allah, dari Allah sendiri gitu. Nah, yang kedua, mengapa iman perlu dimurnikan? Karena iman itu bisa melemah. Sebagai manusia, kita semua pernah mengalami tekanan, pergumulan yang berat, doa yang belum dijawab, ya kita sedang berada di lembah pemurnian, dan kita bisa menjadi ragu. Iman kita bisa menjadi lemah. Ya, apakah benar Tuhan mengasihi saya? Apakah benar rencananya indah dalam hidup saya? Apakah benar Ia berkuasa? Nah, kalau pikiran-pikiran ini, perasaan-perasaan ini tidak segera dimurnikan, kita bisa hidup dikuasai oleh ketakutan, kepahitan, dan bisa menjadi sasaran empuk iblis untuk menguasai kita, mencuri benih firman, mencuri iman kita sehingga tidak bisa bertumbuh ya. Nah, iman itu bukan sesuatu yang statis tapi dinamis. Ya, bukan karena oh saya sudah orang Kristen, saya sudah terima Yesus gitu ya, ikut KKR di mana ya sudah. Tidak Bapak Ibu Saudara, iman kita itu dinamis, terus bertumbuh. Nah, Tuhan juga tidak menghendaki hidup kita itu statis, nyaman, yang akhirnya justru dapat membunuh pertumbuhan kita. Kita perlu diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan masalah. Nah, kita bisa saja menjadi lemah, tapi selama kita berpaling kepada firman yang merupakan sumber iman kita akan dimurnikan kembali. Nah, bagaimana iman itu dimurnikan? Roma 10 ayat 17 pembacaan kita memberikan kunci kepada kita bagaimana memurnikan iman, yaitu melalui pendengaran oleh firman Kristus. Kata pendengaran bahasa Yunaninya itu akos ya. Pengertiannya itu mendengar bukan hanya kita sekedar mendengar gelombang suara, tapi mendengarkan dengan penuh perhatian
untuk memahami instruksi apa yang harus dilakukan. Saya ulangi ya, pengertian dari akoes di sini, mendengar yang ada dalam Alkitab ini, itu bukan hanya sekedar mendengar gelombang suara. Kalau di bahasa Inggris itu ada perbedaannya, hear and listen gitu ya, hearing and listening. Nah itu maksudnya mendengarkan dengan penuh perhatian itu listening ya, untuk memahami instruksi apa yang harus dilakukan. Jadi iman kita itu terus-menerus dimurnikan ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami dan melakukan firman itu. Dan itu harus dilakukan terus-menerus sehingga menjadi sebuah gaya hidup. Kita membaca di Alkitab metafora yang dipakai untuk firman Tuhan. Yang pertama itu sebagai terang atau pelita yang mengarahkan jalan hidup kita dan memberikan hikmat agar kita tidak tersesat dalam kegelapan moral atau spiritual ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman itu dikatakan hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam. Sakit pastinya ditusuk pedang yang sangat tajam. Tapi Tuhan menusuk supaya kedagingan kita mati dan firman-Nya hidup di dalam kita. Ibrani 4 ayat 12. Firman itu dimetaforakan sebagai benih yang ditabur. Benih itu kecil ya Bapak Ibu Saudara, tapi dia punya potensi. Lukas 8 ayat 11. Tergantung bagaimana kita meresponinya, memberi tempat untuk firman itu menguasai atau memurnikan hidup kita. Banyak orang mendengar firman tapi hidupnya tidak mengalami perubahan gitu ya. Ya sampai pasangannya nyanyi, kamu masih seperti yang dulu gitu. Ya karena benih firman itu masih bercampur dengan hal-hal lain seperti budaya, hikmat dunia dengan pikirannya sendiri, ya pengalaman hidupnya sendiri sehingga tidak berakar dengan baik dan tidak bertumbuh, menghasilkan iman yang murni. Firman Tuhan juga digambarkan seperti api yang membakar semua hal yang buruk dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu kesombongan dan kekerasan hati kita. Yeremia 23 ayat 29. Firman juga digambarkan seperti makanan ya, susu dan makanan keras, menggambarkan firman itu sebagai kebutuhan pokok hidup kita agar dapat bertumbuh. 1 Petrus 2 ayat 2 dan Ibrani 5 12 14. Dan firman itu adalah Kristus sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Semua metafora ini Bapak Ibu Saudara menekankan bahwa firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kata-kata yang mati, melainkan kuasa yang aktif, hidup, dan berdampak nyata dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana iman dimurnikan melalui ujian yang menguji respon kita terhadap firman. Seringkali Tuhan menguji kita melalui situasi untuk menguji apakah kita lebih percaya firman Tuhan atau lebih percaya situasi. Apakah kita percaya firman Tuhan atau lebih percaya apa kata orang? Beberapa waktu lalu Bapak Ibu, saya entah kenapa sangat tertekan dengan kata tua ya yang diucapkan orang berulang-ulang terhadap saya. Saya bukannya tidak mau menerima kenyataan bahwa saya sudah tua, tapi ya saya nggak tua-tua banget gitu ya. Tapi kata tua ini berulang-ulang saya dengar baik dari dosen maupun rekan-rekan kuliah ya. Ada yang bilang siapa suruh udah tua masih kuliah gitu ya. Dan akhirnya itu jadi melemahkan saya. Orang-orang itu mungkin tidak bermaksud untuk melemahkan saya, tapi tanpa mereka sadari kata-kata yang mereka keluarkan itu mempengaruhi pikiran saya. Sehingga saya merasa kata tua itu sama dengan kalimat kamu tuh udah tidak ada kesempatan lagi, udah tua gitu ya. Nah saya sampai nanya sama Pak Nus, Pak saya ini udah tua banget ya. Emang kenapa kata Pak Nus? Ada teman kuliah yang WA saya begini, katanya Bu Nana, saya tuh kalau lagi nggak semangat kuliah atau malas ngerjain tugas, saya ingat Bu Nana. Wah Bu Nana yang udah tua aja semangat kuliah, bikin tugasnya cepat gitu ya, ngumpulinnya cepat maksudnya. Bikin PPT-nya bagus karena kami pernah sekelompok. Saya jadi semangat katanya gitu. Ketika baca WA-nya saya tuh ngebatin. Padahal dia lebih tua dari saya kok. Bilangin saya tua ya. Ya Pak Nus ketawa aja gitu ya sambil ngomong. Dia itu puji kamu bukan ngeledekin kamu. Tapi entah kenapa saya tuh jadi tertekan dengan kata tua ini. Saya jadi mikir. Terus saya selama ini begadang-begadang bikin tugas, bikin tesis. Ntar saya lulus. Terus saya
Jadi apa gitu ya, udah tua ini nggak bisa ngapa-ngapain, semua kesempatan sudah tertutup. Nah pikiran-pikiran itu membuat saya sampai menangis loh Bapak Ibu mengasihani diri. Hanya gara-gara tiga huruf ini aja, TUA ini. Saya sempat nyalahin suami gitu ya. Kenapa sih nggak dari dulu izinkan saya kuliah? Saya dari mungkin dari 20 tahun lalu pengen kuliah gitu ya. Sekarang rasanya udah terlambat. Eh, Kayaknya pengen nyala-nyalain suami gitu ya. Saya berhari-hari ada dalam perasaan mengasihani diri. Sampai minggu lalu saya menghadiri ibadah dan WL mengajak menyanyikan lagu ini ya. Dalam gelapku melihat kau lah harapan. Dalam lemah kuasamu nyata sempurna. Lagu Nyata Sempurna dari NDC Bapak Ibu cari deh nanti di YouTube. Bagus ya kata-katanya. Dan saya diberkati. Kata sempurna itu diulang-ulang sampai akhirnya saya nangis. Tuhan ingatkan Ayub 42 ayat 2 ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Sambil bercucuran air mata, Bapak Ibu saya langsung confess firman Tuhan berulang-ulang. Tuhan aku percaya rencanamu sempurna atas hidupku. Tidak akan pernah gagal, tidak ada kata terlambat. Oh pokoknya saya akhirnya mengalami kelegaan Bapak Ibu. Tuhan memurnikan iman saya kembali. Ketika saya sempat lebih mendengar dan mempercayai apa kata orang daripada apa kata firman Tuhan. Pemurnian iman terjadi ketika kita tetap percaya firman di tengah-tengah tekanan yang kita alami. Kadang-kadang tekanan yang kita alami bisa membuat kita lupa sejenak ya, karena terlalu fokus dengan masalah tekanan yang kita hadapi. Nah, yang ketiga, bagaimana iman dimurnikan? Melalui ketaatan terhadap firman. Seperti pengertian pendengaran tadi, firman itu tidak hanya kita dengar seperti kita mendengar berita atau informasi, tetapi kita mendengarkan dengan penuh perhatian dan berusaha memahami instruksi apa yang kita terima dan yang harus kita laksanakan. Ingatlah bahwa firman Tuhan itu adalah konstitusi kerajaan. Sang raja hendak menyatakan kehendaknya kepada kita. Kita adalah para pelaksana kehendak raja di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, setiap pagi kita dengar firman di KGP ini. Mari, walaupun kita off cam, kita sambil beraktivitas, mari kita perbaiki cara kita mendengar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar informasi, tapi kita sedang berusaha memahami instruksi apa yang Raja mau berikan bagi kita pada hari ini. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita tangkap itu dan kita lakukan. Karena melalui itulah iman kita itu dimurnikan. Ya, ketika kita taat pada titah sang raja, ego kita akan dibakar. Sehingga setiap kotoran itu akan keluar saat dipanaskan. Keinginan daging akan dipalu sampai hancur. Sehingga karakter yang baru itu akan muncul. Iman menjadi lebih murni karena benar-benar berasal dari firman Tuhan. Iman dimurnikan saat firman ditaati. Sehingga kita tidak lagi bercampur dengan keinginan daging kita. Nah, apa hasil dari iman yang dimurnikan? Iman akan menjadi kokoh sehingga kita tidak mudah goyah oleh masalah, oleh pendapat orang lain, oleh keadaan di sekitar kita. Tadi malam saya baca WA di salah satu grup ya. Ayo sekarang kita mesti hati-hati ya dengan perang yang terjadi di eh, Timur Tengah ya antara Iran, Israel, Amerika. Di beberapa negara bahan bakar udah naik, melonjak drastis. Kita mesti mempersiapkan diri kita. BBM akan naik dan pasti kalau BBM naik semua juga barang-barang lain akan naik. Berita-berita yang mengkhawatirkan Bapak Ibu Saudara kondisi-kondisi saat ini kita bisa menjadi gelisah mendengarnya. Tetapi selama kita mengizinkan firman kita dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan mudah goyah oleh berita-berita yang berseliweran di sekitar kita ya, yang begitu mudah diakses.
Iman menjadi murni berasal dari firman Tuhan saja. Tidak lagi bercampur dengan faktor keturunan, pengalaman masa lalu, dengan pola model yang salah, dengan tradisi budaya atau hikmat-hikmat duniawi, juga bukan dari perasaan atau pengalaman atau pengertian kita, tapi hanya dari firman saja yang kita jadikan sumber utama iman kita. Ya tadi di perenungan salib ya, gembala kita berulang-ulang firman Tuhan harus menjadi dasar utama kita. Ya karena memang Alkitab yang mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Yang ketiga, iman yang dimurnikan akan menghasilkan buah, yaitu buah ketaatan, buah ketekunan, dan buah kedewasaan rohani atau karakter Kristus. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kita latih telinga rohani kita untuk mendengarkan firman Allah dengan penuh perhatian dan kerinduan untuk memahami instruksi apa yang sedang Raja kita berikan bagi kita untuk kita laksanakan hari ini. Mari kita tetap percaya saat diuji, saat keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, bahkan nampaknya belum sesuai dengan janji Tuhan yang kita terima. Tetaplah memilih untuk mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana Allah agar kita kembali ke firman-Nya. Masalah-masalah keuangan yang kita hadapi bisa jadi itu cara Tuhan mengingatkan kita agar kita mencari dan mengelola keuangan kita itu sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan cara-cara dunia, atau Tuhan ingin mengubah fokus kita dari uang kepada dirinya dan firman-Nya. Masalah rumah tangga yang kita hadapi bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita apakah kita sudah melakukan peran kita masing-masing sebagai suami istri, orang tua anak sesuai dengan petunjuk firman-Nya. Atau sudahkah kita bergantung sepenuhnya pada hikmat Allah dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita? Intinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau firman-Nya menjadi yang utama, menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Allah tidak hanya mencari iman yang besar dari dalam hidup kita, tapi iman yang murni. Dan pemurnian itu tidak terjadi dalam kenyamanan dan kemudahan, tapi terjadi saat kita terus mendengarkan firman Tuhan. Saat kita tetap percaya di tengah ujian. Saat kita taat tanpa kompromi. Roma 10 ayat 17 mengajarkan kita pada hari ini bahwa iman itu berasal dari firman. Iman itu bertumbuh oleh firman. Iman itu dimurnikan melalui firman. Dan tidak ada firman, tidak ada iman. Mari kita evaluasi hidup kita. Jika tidak ada iman, ya, jika iman kita mudah goyah atau malah cenderung hilang, itu sudah pasti karena tidak ada firman. Kita abai terhadap firman seperti pengalaman saya tadi ya, sempat abai, sempat fokusnya ke masalah bukan ke firman. Kita dengan sikap hati yang penuh perhatian, kita harus perbaiki cara kita mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dengan sikap hati yang penuh perhatian dan kerinduan untuk memahami instruksi Raja kita untuk kita lakukan hari ini. Iman lahir dan dipelihara. Iman lahir dan dipelihara oleh firman Tuhan. Dan dari imanlah tumbuh bunga sukacita. John Piper ya. Iman lahir dan dipelihara oleh firman Tuhan. Dan dari imanlah tumbuh bunga sukacita. Kalau mau hidup kita atau rumah tangga kita dipenuhi dengan bunga sukacita, milikilah iman yang lahir dan dipelihara oleh firman Tuhan. Pasti bunga bang akan menyusul ya. Jangan takut, bunga bank juga ada Tuhan sediakan. Baik, mari kita sharingkan. Apakah iman kita, apakah iman saya hari ini murni atau masih bercampur dengan banyak hal? Ya, seperti tradisi suku atau tradisi keluarga, nilai-nilai dunia, ya, pikiran perasaan atau pengertian saya sendiri gitu ya. Lalu yang kedua, adakah yang harus saya perbaiki dalam pendengaran saya akan firman Tuhan? Sudahkah saya mendengarkan firman Tuhan dengan sikap hati yang penuh perhatian dan kerinduan untuk memahami instruksi Raja agar dapat saya lakukan hari ini, atau sekedar ya udah dengar ya bagus, habis itu ya udah selesai, nggak ingat lagi gitu ya. Saya percaya di breakout room kita akan bisa terbuka, saling memberkati ya, saling mendoakan supaya kita boleh terus bertumbuh dalam kemurnian iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini.
Ajar kami agar terus mendengarkan firman-Mu dan menghidupinya. Kiranya Tuhan menolong kami agar iman kami boleh semakin murni dan boleh dipisahkan dari segala campuran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bentuklah kami ya Bapa menjadi pribadi yang percaya, bukan karena keadaan, tapi karena firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, amin. Selamat sharing, Tuhan Yesus memberkati, shalom.